Hello guys, welcome to Mr. Saifadalisius dan Anda channel on YouTube. Yes, akhirnya Mr. Saifadalisius menepati janjinya, yaitu membuat semua konten yang membahas tes SBMPTN online, aka Angkatan COVID. Yeay. Dan sebelum video ini, gue sempat buat nih konten-konten yang membahas tes SBMPTN sebelumnya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran pengen nonton videonya, gue taruh linknya di description box ya di bawah. Oke? Dan sesuai dengan judul video, gue bakal bahas salah satu tes yang diujikan pada saat SBMPTN online, yaitu tes kesehatan. So, buat teman-teman yang mungkin belum paham apa sih tes kesehatan itu, don't worry, I'm gonna explain that in this video ya. Oke, langsung aja nih ke inti videonya. Jadi, tes kesehatan adalah salah satu tes yang diujikan pada saat tes SBMPTN online. Dan tes kesehatan ini tuh diujikan di tahap kedua. Jadi, setelah kalian sudah mengikuti tes SBMPTN tahap 1 dan kalian lulus, kalian bisa lanjut ke tahap 2. Dan salah satunya itu adalah ada tes kesehatan ini. Jadi, untuk tes kesehatan ini biasanya itu ada di tahap kedua berbarengan dengan tes video informasi diri. Ya, jadi tes kesehatan ini bisa dibilang menjadi penentu kalian lulus atau enggaknya di tes SBMPTN. Ya, karena kalian udah lulus nih, melewati tahap 1 yang dimana ada tes mengirim raport bahasa Inggris kalian pada saat SMA dan juga tes psikotes. Dan itu kan udah ngelewatin setengah dari perjalanan tes SBMPTN ini. Jadi tes kesehatan ini jadi kayak salah satu penentu gitu untuk kalian lulus 100% SBMPTN. So, buat kalian yang udah lulus tahap 1, congratulations, kalian keren banget. Karena kalian udah melewati setengah perjalanan dari tes SBMPTN, tinggal selangkah lagi supaya kalian bisa keterima di Poltekpar NHI Bandung. Yeay. Oke, lanjut ke penjelasan mengenai tes kesehatan ya guys. Jadi tes kesehatan ini adalah tes yang diujikan untuk memeriksa keadaan fisik kalian dan juga kesehatan kalian. Dan karena tes SBMPTN-nya masih online, jadi kalian harus pergi sendiri nih untuk cek tes kesehatan kalian sendiri. Karena yang gue dengar kalau misalnya tes SBMPTN-nya diadakan secara offline, kalian nggak perlu tuh namanya pergi ke tempat pelayanan tes kesehatan. Karena pihak Poltekpar NHI Bandungnya itu menyediakan tes kesehatannya di kampusnya secara langsung. Oke, next sekarang kita bakal bahas apa aja sih yang harus diperiksa di tes kesehatan ini. Well, gue udah ada catatannya nih. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan fisik, yang dimana itu mencakup ada mengukur tinggi badan, terus juga berat badan, terus memeriksa apakah berat badan kalian itu overweight atau tidak. Untuk poin yang kedua adalah pemeriksaan tensi dan juga nadi. Jadi untuk di poin kedua ini lebih kayak ingin mengukur berapa sih detak jantung kalian dalam 1 menit dan juga tekanan darah kalian. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan tato dan tindik. Ya, jadi ini juga pemeriksaan fisik sih. Jadi diperiksa seluruh badan kalian apakah di tubuh kalian itu ada yang namanya tato dan juga tindik. Lanjut ke pemeriksaan poin keempat, yaitu adalah kondisi mata. Untuk pemeriksaan ini mencakup ada tes buta warna, terus juga ada strabismus, dan yang terakhir itu ada pupil. Ya, jadi sekarang gue bakal jelasin untuk simulasi pemeriksaannya. Untuk tes buta warna itu, jadi kalian pertama itu bakal dikasih satu buku, dan itu ada beberapa gambar lingkaran, dan itu terdiri dari beberapa warna, dan di tengahnya itu bakalan ada angka, ya kurang lebih seperti inilah gambarnya. Jadi kalian disuruh melihat gambar ini, dan kalian harus menebak di tengah lingkaran itu ada angka berapa sih. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang buta warna itu agak susah gitu untuk menebak angka berapa yang ada di tengah lingkaran itu. Lanjut ke penjelasan mengenai pemeriksaan strabismus dan juga pupil. Untuk ini sih dokternya bakal langsung ngeliat ke mata kita, apakah mata kita itu strabismus atau mohon maaf jereng, atau juga menggunakan kacamata atau enggak. Jadi bakal tanya kamu pakai kacamata atau enggak. Jadi kayak cuman itu aja sih untuk yang strabismus dan juga pupil. Jadi nggak kayak ada pemeriksaan seperti tes buta warna ya guys. Oke, lanjut ke poin yang kelima, yaitu ada tes ronsen. Jadi untuk ronsennya ini yang diperiksa itu ada paru-paru dan juga skoliosis. Jadi untuk paru-paru itu untuk memeriksa apakah ada problem di paru-paru kita. Dan untuk ronsen skoliosis adalah pemeriksaan yang ingin mengecek apakah tulang punggung kita itu lurus atau enggak. Aku lanjut ke pemeriksaan poin yang keenam adalah tes narkoba. Dan untuk pemeriksaan tes narkoba ini kalian bakal dimintain urin kalian, terus diperiksa sama mereka untuk mengecek apakah ada kandungan narkoba di dalam urin kalian. Dan untuk di tes narkoba ini yang diperiksa itu ada morfin, terus juga amfetamin, dan juga tetrahidrokannabinol. Oke, lanjut ke pemeriksaan yang terakhir atau poin yang ketujuh adalah tes kehamilan.
Oke, untuk pemeriksaan poin ketujuh ini, of course lah ya, diperuntukkan untuk calon mahasiswa perempuan. Ya, tapi kalau misalnya nih yang cowok pengen periksa juga, ya silahkan gitu. Oke, jadi itu dia poin-poin yang harus kalian periksa untuk tes kesehatan SBMPTN-P. Semoga kalian ngerti ya. Dan sekarang gue bakal lanjut ke bagian yang paling banyak banget ditunggu oleh kalian, yaitu tips-tips mengikuti tes kesehatan ini. So, apa aja? Check it out. Tips yang pertama dari gue adalah make sure kalian dalam kondisi sehat pada saat mengikuti tes kesehatan ini ya guys. Karena balik lagi nih, untuk tes kesehatan ini kan yang dilihat adalah fisik kalian. Jadi make sure kalian dalam kondisi fit pada saat melakukan tes kesehatan ini ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua adalah make sure kalian menanyakan secara detail mengenai instansi tempat kalian melakukan tes kesehatan. Ini tips yang gak kalah pentingnya ya guys. Sedikit cerita nih, jadi waktu pas saat gue mengikuti tes kesehatan tahun lalu itu, banyak dari teman seangkatan SBMPTN-P gue itu banyak yang panik karena hasil tes kesehatannya itu baru bisa keluar seminggu setelah mereka melakukan pemeriksaan. Dan sedangkan untuk pengumpulan data tes kesehatan itu kan ada deadline-nya terbatas. Dan itu benar-benar bikin temen seangkatan gue itu pada panik karena deadline-nya itu udah selesai, tapi hasil tes kesehatannya baru keluar setelah deadline-nya udah selesai. Jadi itu dia pentingnya kalian tanyakan di awal ke instansi tempat kalian melakukan tes kesehatan supaya klop gitu antara hasil dan juga waktu pengumpulannya itu nggak terlambat. Dan kalian juga harus tanyakan gitu dari awal apakah instansi tempat kalian melakukan tes kesehatan itu bisa memeriksa semua poin yang diminta oleh panitia SBMPTN-P. Karena menurut gue bakalan ribet sih kalau misalnya kalian meriksa tes kesehatannya ini di beberapa instansi. Oke, lanjut ke tips yang ketiga adalah perhatikan buku juknis. Gue nggak bakalan bosan-bosan ngasih tahu ke kalian untuk terus memperhatikan buku juknis ya. Karena buku juknis itu adalah pedoman yang akan mempermudah kalian mengikuti tes kesehatan ini. Jadi kalau misalnya kalian kurang memperhatikan buku juknis, takutnya ada yang miss dan akan mempengaruhi hasil tes kalian. So make sure kalian memperhatikan buku juknis ya. Tips yang keempat dari gua adalah make sure kalian jangan langsung melakukan pemeriksaan begitu kalian sampai di tempat instansinya ya guys. Sedikit cerita nih, jadi gua kan punya teman, dia itu pengen melakukan tes kesehatan. Dan saat itu posisinya dia berangkat ke tempat instansinya itu naik motor pada waktu siang hari. Dan ketika dia sampai di instansinya itu, dia langsung melakukan tes kesehatan, yaitu salah satunya tes tensi dan juga nadi. Pas diperiksa itu ternyata tensi dia itu tinggi dan hasil detak jantung dia itu ketika diperiksa itu bisa dibilang cepat. Yang gue tahu teman gue ini emang gak punya riwayat penyakit kayak tekanan darah tinggi dan lain-lain, itu gak ada. Dan setelah diselidiki penyebabnya itu, dia langsung melakukan tes tensi dan juga denyut nadi itu ketika pada saat dia baru sampai di instansinya. Yang dimana mungkin kondisi fisik dan badan dia itu lagi capek, karena kan tadi kan berangkat naik motor dan juga panas-panasan. Dan yang membuat hasil tes kesehatannya itu nggak sesuai dengan apa yang dia sebenarnya gitu. So dari cerita itu kita bisa ambil kesimpulan, ternyata untuk melakukan tes kesehatan itu jangan langsung ketika pada saat kalian sampai di instansinya. Jadi better kalian itu cooling down dulu, santai dulu, terus minum air, dan baru bisa melakukan tes kesehatan. Dan tips yang kelima atau tips yang terakhir dari gua adalah make sure kalian teliti dengan dokumen yang kalian terima dari hasil tes kesehatan kalian. Ya, jadi sebelum kalian pulang itu make sure semua dokumen yang dikasih oleh instansi itu udah lengkap gitu. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik lagi ke rumah sakitnya. Karena bisa jadi kan kalau misalnya ada yang ketinggalan dan kalian harus balik besoknya, takutnya mereka pada lupa dan kalian harus bayar double lagi. Ya, jadi kalian harus lebih teliti sih untuk mengecek semua dokumen yang akan kalian terima. Oke, akhirnya kita udah sampai di akhir video. Makasih banyak nih buat kalian yang udah fokus dan juga ngikutin video ini sampai habis. Semoga semua tips yang gue kasih di channel ini itu bermanfaat buat kalian, para camaba yang mengikuti tes SBMPTN-P. Semoga kalian sukses dan juga kalian bisa mewujudkan mimpi kalian, yaitu menjadi mahasiswa Poltekpar NHI Bandung. Amin. Oke, and this is the last of this video. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk di subscribe. Nyalakan juga bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi kalau misalnya gue upload video baru. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue @sefadelicious. Oke, thank you so much for watching and I'll see you around on next video. Bye.